Perkenalkan, nama saya Windy dengan NIM A1112520044. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah karya sastra berupa cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Cerpen ini merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang sangat terkenal karena mengandung kritik sosial yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Pendekatan yang saya gunakan dalam analisis ini adalah pendekatan sosiologi sastra, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan kondisi masyarakat. Melalui video ini, saya akan membahas mulai dari teori, isi cerita, hingga makna yang terkandung dalam cerpen tersebut. Landasan teori. Pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat. Menurut Sapardi Djoko Damono, sosiologi sastra merupakan kajian yang menelaah hubungan antara karya sastra dengan realitas sosial di sekitarnya. Artinya, karya sastra tidak hanya sekedar cerita fiksi, tetapi juga menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Konsep utama dalam pendekatan ini meliputi karya sastra sebagai relasi sosial, hubungan antara pengarang, karya, dan masyarakat, adanya kritik sosial dalam karya sastra. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan pengarang terkait kondisi sosial pada zamannya. Analisis karya sastra. Yang pertama, sinopsis singkat. Cerpen ini menceritakan tentang seorang kakek penjaga surau yang hidup sederhana dan sangat taat beribadah. Kakek tersebut menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk beribadah di surau, tanpa memperdulikan kehidupan dunia, termasuk kondisi sosial di sekitarnya. Namun, kehidupannya sangat memprihatinkan. Ia hidup dalam kemiskinan dan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Suatu hari, ia mendengar sebuah cerita tentang seorang ahli ibadah yang justru masuk neraka karena selama hidupnya hanya beribadah tanpa berbuat baik kepada sesama. Cerita tersebut sangat menguncang pikiran dan perasaan sang kakek. Ia mulai mempertanyakan makna ibadah yang selama ini ia jalani. Akhirnya, karena rasa putus asa dan kecewa yang mendalam, kakek tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua, analisis pendekatan sosiologi sastra. Jika dilihat dari pendekatan sosiologi sastra, cerpen ini mengandung kritik sosial yang sangat tajam. Pengarang menggambarkan kondisi masyarakat yang terlalu fokus pada ibadah ritual, mengabaikan tanggung jawab sosial, kurang peduli terhadap sesama. Tokoh kakek melambangkan sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang kurang tepat, yaitu menganggap bahwa ibadah harus sebatas hubungan dengan Tuhan, tanpa memperhatikan hubungan dengan manusia. Padahal, dalam kehidupan sosial, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama, bekerja, dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, cerpen ini juga menyindir masyarakat sekitar yang membiarkan kakek hidup dalam kemiskinan, tidak memberi bantuan atau perhatian, kurang memiliki rasa empati. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sosial tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, bukti kutipan. Salah satu kutipan yang menggambarkan hal tersebut adalah "Aku beribadah sepanjang hidupku". Kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh kakek sangat fokus pada ibadah, namun tidak diimbangi dengan kehidupan sosial. Dari kutipan ini, kita dapat melihat bahwa pengarang ingin menekankan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Yang terakhir yaitu makna karya. Makna yang dapat diambil dari cerpen ini adalah ibadah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Manusia harus memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Kehidupan harus seimbang antara aspek spiritual dan sosial. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan bahwa pemahaman agama yang tidak tepat dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Sebagai relaksi, saya berpendapat bahwa cerpen ini masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Di zaman sekarang masih banyak orang yang terlalu fokus pada satu aspek kehidupan saja, baik itu spiritual maupun duniawi, tanpa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Melalui cerpen ini, kita diingatkan bahwa menjadi manusia yang baik tidak cukup hanya dengan beribadah, tetapi juga harus peduli terhadap lingkungan sosial dan membantu sesama. Dengan demikian, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sangat penting untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna. Akhir kata, semoga analisis ini dapat menambah pemahaman kita terhadap karya sastra dan kehidupan sosial di sekitar kita. Baik, saya Windy dengan NIM A1112520 044. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.